Kementerian Badan Usaha Milik Negara angkat bicara soal ajang balap motor World Superbike di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang disebut merugi. Hal tersebut menjadi polemik di masyarakat saat ini. Staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga mengungkapkan, pihaknya menganggap kerugian yang terjadi adalah wajar. Apalagi Indonesia baru menyelenggarakan ajang balap tersebut. Ia mengatakan, ya wajarlah, namanya juga di mana-mana promosi pertama ia memang rugi. Mana ada orang yang langsung jualan untung. Kalau semua jualan langsung untung, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu. Dan itu bukan soal kerugian, ini soal penugasan. Arya menjelaskan bahwa kawasan Mandalika bukan hanya untuk pembangunan sirkuitnya, namun juga dengan seluruh fasilitas dan infrastrukturnya. Pembangunan kawasan Mandalika pun ditegaskan merupakan upaya Indonesia untuk membangkitkan pariwisata. Indonesia mau tunjukkan bahwa kita bangkit lebih dulu daripada negara lain dan ada yang namanya pariwisata. Pariwisata adalah sektor industri paling terpukul pada saat corona dan ketika itu ada momen yang namanya WSBK tahun 2021 akhir. PMN untuk keseluruhan 4 BUMN yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau AFG sebesar 3 triliun, untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar 1.193 miliar, kepada Reasuransi Indonesia Utama sebesar 1 triliun, dan kepada Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar 500 miliar rupiah. Waktu itu bahwa memang cash flow daripada Injourney sendiri sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif pada saat COVID waktu itu, di mana di situ kita bisa lihat pendapatan dari airport kita tentu dalam posisi negatif, tetapi tentu sebagai pelayanan masyarakat tidak mungkin airport di stop pada saat COVID, sehingga tetap kita jalankan. Tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu tentang pengembangan wilayah Mandalika. Nah, salah satunya dana yang 1,2 triliun ini sebenarnya tidak hanya tadi memaksa daripada airport sendiri yang sekarang sudah recover, ya bahkan sudah ada yang lebih bagus, tetapi masih ada mungkin 70% airport yang belum recover. Nah, tentu tidak mungkin airport ini cash flow-nya menggendong daripada anak usaha Injourney lainnya, seperti juga yang itu di Mandalika. Waktu itu salah satunya percepatan infrastruktur di Mandalika. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat pandemi COVID-19 tidak ada investor yang masuk untuk membangun infrastruktur di Mandalika, sehingga BUMN yang mengerjakannya. Bayangkan baru corona, baru vaksinasi, tiba-tiba kita bikin yang namanya WSBK. Itu artinya BUMN masuk di area di mana orang belum berani masuk supaya apa? Menggerakkan ekonomi. Ada fasilitas yang seharusnya investor masuk, tetapi karena corona investor tidak mau masuk. Tidak siap mereka. Maka, siapa yang masuk? BUMN masuk membangun infrastruktur yang harusnya dibangun oleh investor. Jadi ini adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata. Soal juragan sirkuit Mandalika itu rugi 8,6 triliun, ya. Yang dibilang apa yang diceritakan Formula E ya. Padahal ini semua sudah dibantu oleh pemerintah dengan segala kekuatannya, ternyata terbukti rugi besar 4,6 triliun. Bayangkan itu nggak tanggung-tanggung ruginya 4,6 triliun itu. Rugi 4,6 triliun itu, bayangkan itu bisa satu BUMN menengah. Jasa Marga misalnya keuntungan bersihnya itu saja paling cuma 2, sekian triliun, itu sudah yang paling besar. Kalau ruginya sampai 4,6 triliun itu kebangetan ya. Kok bisa rugi sebesar itu? Sementara itu, usai terungkapnya kerugian dan utang di sirkuit Mandalika masih menjadi pembahasan hangat. Bahkan nama Giring Ganesa pun disebut-sebut oleh netizen terkait persoalan yang sedang ramai dibahas ini. Pasalnya, saat sirkuit Formula E hendak dibangun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu pernah viral mengkritik lokasi yang akan dijadikan sirkuit. Video Giring yang terperosok di lumpur juga kembali viral di tengah viralnya persoalan sirkuit Mandalika. Proyek ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Tolong dong. Iya nih, tangannya lembek habis. Gini bisa jadi sirkuit apa enggak nih?
Mereka mendesak respon Giring terkait permasalahan sirkuit Formula E. Lain halnya dengan mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia angkat suara soal rame kabar Anies Baswedan akan menjadi tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus Formula E Jakarta. Said Didu blak-blakan menyebut bahwa sirkuit Formula E yang akhir-akhir ini diketahui mengalami kerugian imbas mengadakan MotoGP dan World Superbike lebih memenuhi syarat terjadinya tindak korupsi. Ia mentweet, justru dilihat dari hal tersebut, Mandalika lebih memenuhi syarat. Didu mengungkapkan demikian karena menurutnya dalam melihat suatu indikasi tindak korupsi bisa dilihat dari syarat atau unsur korupsi itu sendiri. Unsur tersebut adalah melanggar hukum, merugikan negara, dan menguntungkan diri dan orang lain. Ingat, harus ada 3 unsur syarat korupsi. 1. Melanggar hukum, 2. Merugikan negara, dan 3. Menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Atas dasar itu, dibandingkan Formula E Jakarta yang menurutnya memberikan keuntungan, maka Mandalika harus lebih diperhatikan KPK terkait dugaan terjadinya korupsi. Sebelumnya, Denny Indrayana menyebut Anies bakal segera dijadikan tersangka oleh KPK. Ia mengungkapkan demikian karena menurutnya cawe-cawe Jokowi dan kekuasaan menunjukkan ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan. Fenomena-fenomena politik yang terjadi beberapa waktu terakhir menunjukkan gelagat penjegalan oleh penguasa ke Anies Baswedan benar adanya. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Jadi ini prinsip sederhana. Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi, dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Yang harus bukti siapa? Jaksa.